Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One House Channel. Ini saya mau melakukan pindah tanam bibit pohon durian ya, yang saya tanam di polybag. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa media tanamnya, campuran media tanamnya yang akan saya jadikan sebagai media tanam sementara sambil menunggu pohonnya agak besar. Bahan-bahan apa saja yang saya gunakan? Langsung saja. Di sini ada campuran media tanam sekam bakar, sekam mentah, kemudian tanah tentunya ya. Untuk perbandingannya sebenarnya tidak terlalu berpatok pada perbandingan sekian-sekian, tapi yang penting komponen-komponen seperti tanah, kemudian arang ya, arang kayu, lalu sekam bakar dan juga sekam mentahnya saya campur merata. Lalu media tanam yang akan saya jadikan sebagai bahan dasar yaitu hijau-hijauan. Maksudnya bahan dasar adalah yang akan saya letakkan di bagian planter bag. Yang paling bawah adalah hijau-hijauan seperti ini. Bisa menggunakan kulit buah-buahan, kulit semangka, kulit pisang, rumput, daun, atau batang-batang rumput ya tentunya seperti ini. Ini ada krokot ya, rumput krokot di sekitar rumah saya manfaatkan sebagai campuran dari media tanam pohon durian saya. Kemudian setelah lapisan dasar ini adalah yang hijau-hijau, kemudian atasnya lagi saya menggunakan ini bahan coklat. Kalau yang bawah ini bahan hijau, kemudian atasnya adalah bahan coklat. Bahan coklat ini akan saya letakkan di atasnya, baru setelah itu menggunakan campuran media tanam yang sudah saya siapkan seperti itu. Dan untuk pemindahannya langsung saja ya. Di sini saya ada, ini dia, ada kemarin lalu saya mau melakukan sambung entres varian pohon durian varian montong ya, dan ini sudah menyambung. Sebenarnya kemarin ini baru saya ikat loh, karena memang sudah menyambung. Hanya saja belakangan ini di tempat saya tuh anginnya sangat keras sekali, sangat kencang sekali. Jadi saya khawatir sambungannya akan terkelupas ya, atau goyang karena di hembus angin kanan kiri. Jadi saya agak khawatir, kemudian saya ikat. Tidak terlalu kencang sih, hanya sekedar membantu untuk lebih merekat lagi agar tidak lepas ya tentunya sambungannya, karena ini saya menggunakan sambungan V, berbentuk V. Jadi saya rasa sudah saatnya dicopot lah ini ya, nantilah menggunakan tangan dua tangan. Ini bawahnya sudah ada di planter bag ya, bukan planter bag lah, polybag ini karena kecil. Polybag sementara ini akan saya ambil, ini akarnya sudah tembus nih tuh. Akan ambil saja akar ini, semoga dia tidak stres ini. Bismillahirrahmanirrahim. Patah ini ya. Oke, bahan sudah saya siapkan adalah jenis montong, karena pertumbuhannya lumayan ya, sekarang sudah mulai bertumbuh, sudah besar, sudah mulai terubus nih cabang-cabang sambungannya ini. Maaf nggak kelihatan nih atas juga, karena kemarin ini patah ya, kena angin, entah kena angin atau entah di patok ayam, karena sini ayam juga masih banyak. Jadi saya putuskan untuk pindah tanam saja. Langsung saja ke caranya. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, planter bag yang sudah saya siapkan. Sekarang tinggal pengisian bahan hijau dimasukkan. Alasan kenapa bahan hijau atau bahan basah seperti ini saya gunakan sebagai dasar dari lantai dasar planter bag ini, karena bahan hijau ini masih bisa mengeluarkan cairan ya. Dan cairannya ini, kalau biasanya saya menggunakan cairan ini sebagai pupuk leri, dan pupuk leri itu ketika masih mentah itu sangat sangat keras lah istilahnya. Jadi saya letakkan di bagian bawah sebagai dasaran, agar jika memang masih mengeluarkan air itu bisa langsung keluar planter bag, tidak mengenai akar dari pohon yang kita tanam. Ini ya, kita masukkan secukupnya saja untuk bagian dasar hijau-hijaunya seperti ini. Setelah itu kemudian campuran coklatnya, iya, ini dia campuran hijau. Ada bekas rumput liar ya. Ini ada juga bekas daun singkong
saya manfaatkan sebagai media tanam. Nah, setelah masuk, kalau perlu diinjak-injak nggak apa-apa. Oke, setelah itu media tanam yang kita berikan ini masukkan saja ke dalam planter bag. Ingat, untuk penanaman pohon durian ini sebaiknya ditanam di atas ya, jangan terlalu dalam. Memendam akar pohon durian atau bibit pohon durian ini jangan terlalu dalam, karena kurang baik lah kalau misalkan ditanam terlalu dalam. Suatu saat nanti akan terjadi banyak masalah, terutama di bagian akar ya, batang bawah. Kalau terlalu dalam proses penanamannya, itu bisa menyebabkan banyak penyakit seperti, atau bisa juga maksudnya itu bisa terkena atau mudah terkena jamur atau kanker batang ketika di dalam tanah terlalu dalam. Nah, namanya batang bawahnya ya, atau pangkal batang bawah. Nah, setelah ini ya, kita buka planter booknya, karena ini menggunakan satu tangan agak repot nih. Sudahlah, saya pakai, bentar saya off-kan dulu, agak repot ini kalau pakai satu tangan. Oke, bibit sudah terlepas dari polybagnya atau plastik polybagnya. Begini kondisinya, akarnya lumayan banyak ya. Kita langsung letakkan di tengah seperti ini. Nah, dengan kondisi volume dari media tanam tidak terlalu dalam, maksudnya tidak terlalu penuh ya, kita sisakan karena ini masih bisa ke atas lagi. Jadi saya akan tambahkan sedikit, kayaknya kurang ini, media tanamnya masih kurang, jadi tambahkan sedikit saja ya. Tidak terlalu dalam. Oke, karena akarnya nanti pasti akan turun ke bawah ya. Dan bagaimanapun juga, seiring bertambahnya waktu, seiring berjalannya waktu nanti, campuran media tanam atau hijau-hijauan tadi yang kita letakkan di paling dasar, dan juga rumput yang kita letakkan di atasnya itu akan terurai dengan perlahan, dan semakin lama media tanamnya pasti akan semakin turun. Nah, semakin turun itu salah satunya kenapa kita tidak perlu menanam pohon durian ini atau bibit durian ini terlalu dalam, karena batangnya nanti kita tetap akan mengisi atau menambah media tanam sering berjalannya waktu. Untuk beberapa bulan kita bisa melihat perkembangan dari susutnya media tanam ini. Setelah seperti ini masih ada jeda ya, masih ada sisa lipatan dari planter bag ini yang saya tekuk. Nanti bisa dibuka planter bagnya. Nah, setelah kita letakkan pas di tengah, berdiri tegak, kita tutup lagi dengan media tanam yang kita punya. Oke, nah seperti ini. Ini rumputnya, nah biarin saja lah, agak mengganggu sebenarnya yang rumput. Nah, oke, setelah hampir penuh seperti ini, baru kita buka lipatan dari planter bagnya ini. Oke, dan untuk sentuhan akhir saya memberikan ini kohe kambing yang sudah matang ya, dan tentunya ini juga sudah sangat halus atau sudah dilebur atau sudah digiling. Sebenarnya untuk kohe kambing ini baiknya menggunakan kohe kambing yang masih berupa pril ya, atau masih berupa butiran. Kenapa kok demikian? Agar bisa slow release atau bisa larut secara perlahan ke media tanam, tidak langsung habis seperti ini taburan terakhir. Nah, seperti inilah kondisinya, montong dengan batang bawah lokal, sambungan atasnya montong. Dari sekian sambungan endress yang saya lakukan penyambungan, hanya ada beberapa yang berhasil melekat dengan sempurna, dan ini adalah salah satunya. Nih, saya akan coba buka ini ikatannya agar tidak terlalu mengikat, karena kalau terlalu kencang nanti bisa menyebabkan lebam dan bisa menyebabkan kematian malah tasnya, atau kering atasnya. Bentar saya buka. Oke, ini adalah hasil finishing dari pemindahan bibit duriannya.
setelah dipindah tanam kemudian ditempatkan atau diletakkan di tempat yang agak teduh ya, tidak terkena matahari langsung karena ini masih tahap adaptasi di tempat baru. Dan jangan lupa untuk melakukan pemberian acir atau penyangga, tiang penyangga, karena ini masih kecil ya bibitnya, jadi kadang tuh rawan terkena angin. Di sini anginnya agak kencang, kalau terkena angin kadang bisa patah atau juga bisa ditendang sama ayam ya. Daerah sini tuh masih banyak ayam. Dan finishing terakhir adalah penyiraman. Nih, kita lakukan penyiraman dengan di situ sudah saya taburi sedikit dari pupuk NPK, bisa seimbang, bisa grower, sedikit saja hanya sebagai syarat untuk penambah nutrisi di media tanam, meskipun tidak langsung diserap ya, hanya sebagai syarat saja, sebagai penambah atau cadangan nutrisi di media tanam ini. Oh, ini ada binatang nih, rayap ya, ini yang suka ngumpet di dalam media tanam ya, semoga tidak merusak akar tanamannya. Oke, lakukan penyiraman dengan jenuh. Dengan jenuh maksudnya penyiraman penuh sampai airnya menetes di bawah sana. Dan di bawah ini juga saya berikan penyangga agar tidak langsung ke tanah ya, karena kalau langsung ke tanah itu biasanya rawan dinaiki cacing atau juga serangga-serangga lain. Bisa jadi hama, rayap, malah kadang tuh juga suka naik ke dalam media tanam. Karena tadi bahan yang saya berikan adalah bahan masih berupa rumput yang masih hijau atau juga bahan rumput yang kering tadi ya di dalamnya. Dan untuk bahan-bahan hijau dan coklat tadi yang saya berikan di bagian paling dasar dari planter bag ini, itu berfungsi sebagai cadangan makanan untuk pohon yang saya tanam ini. Oke, saya rasa cukup nih, sudah mulai keluar, sudah mulai menetes itu dia ya. Sudah mulai menetes di bawah sana. Oke, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.